Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 4A dan 4B, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja di rumah. Tetap semangat ya nak, kita akan melanjutkan materi matematika. Baik nak, hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Ya. Dulu kalian sudah mengenal tentang pecahan biasa, ya. Kita akan melanjutkannya. Baik nak, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Yang kemarin kita kenal dengan bentuknya A per B. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. Ini ada contohnya 1/3, 3/8, 2/5, dan seterusnya nak ya. Kita ambil contoh. Ada soal, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan-pecahan berikut. Bapak ambil yang A, 3/4. Berarti 3 bagian atas itu pembilangnya 3 dan penyebutnya adalah 4. Dan seterusnya itu anak ya. Lalu nomor 2, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang dapat dituliskan dalam bentuk A, B per C. Maaf ya nak, ini ada tertutup tulisannya, tapi nggak apa-apa. Dari dalam bentuk A, B per C, ya. Dalam bentuk A, B per C. Nanti untuk mengubah dalam bentuk pecahan biasa, ada rumusnya yaitu C dikali A ditambah B. Nih, contohnya pecahan campuran adalah 3, 1/5. Ini A, ini B, ini C. Lalu jika pecahan campuran ini, kita akan berubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 16/5. 16/5 dari mana? Menggunakan rumus ini, C kali A ditambah B. Jadi 5 dikali 3 itu 15, ditambah 1 hasilnya 16/5. Jadi penyebutnya sama. Kalau di sininya 5, berarti di sini 5. Begitu ya. Jadi hasilnya 16/5. Sekarang kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Ubah pecahan. Nah, ini pecahannya 8/5 ke dalam bentuk pecahan campuran. Maaf ya nak, ini ada yang error ya. Ini 8/5 akan diminta menjadi pecahan campuran. Kita gunakan teknik pembagian sisa. Kemarin udah Bapak ajarin pembagian sisa ya. Jadi pembagian sisa 8 dibagi 5, gunakan porogapit. 8 bagi 5 yang berdekati itu angka 5. Berarti di sini ditulis 5. Ditulis 5, hasilnya itu 1. 8 kurangi 5, 3. Berarti sisa 3. Berarti hasilnya itu 1, 3/5. Ini angka 3 itu sisanya ditulis di bagian B. Karena dia penyebutnya tadi 5, tetap tulis 5. Jadi 8/5 itu berubah menjadi 1, 3/5 bentuk pecahan campurannya. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini tadi udah kita pelajari yang di awal tadi, yaitu menggunakan rumus C kali A ditambah B. Gak usah Bapak ulangi ya nak ya. Ya, ini contohnya di sini nih, tinggal contoh yang B. 3/2/5. 5 kali 3, 15, tambah 2, jadi 17/5. Begitu ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bentuk pecahan desimal. Ya, bentuk desimal. Desimal adalah bentuk pecahan per 10, per 100, per 1000-an, dan per seterusnya, di mana diberikan tanda koma di belakangnya. Contohnya ini 0,15. Ini namanya pecahan bentuk desimal. Ada tanda koma di sini ya. Kita akan mengenal beberapa bilangan desimal. Misalnya nih 1/10 ini pecahan biasa akan diubah ke desimal. Ini berarti 0,1. Kemudian 5/10 itu 0,5. Jadi untuk mengubah pecahan biasa ke desimal itu tinggal ditambahkan, tinggal dibagikan di sini. 5/10 itu 0,5. Atau rumusnya nih A/10 berarti 0, A.
Gitu. Kalau bentuknya A per 10, rumusnya 0,A. Sekarang kita lihat bentuk pecahan desimal yang lain. Ini ada yang ini penyebutnya per 100, yang ini penyebutnya 1000. Jadi 1 per 1000 ini sama dengan 0,001 karena di sini dia ada 3 ya. Sekarang kita belajar tentang posisi ya, posisi bilangan desimal ya. Misalnya ada bilangan desimal 12,345. Jadi angka 5 di sini dia per seribuan, angka 4 per seratusan, angka 3 per sepuluhan. Kalau di depan koma, yang pas di depan koma angka 2 ini dia satuhan. Kalau yang nomor 1, yang angka 1 ini dia puluhan. Itu posisi pada bilangan desimal. Paham ya nak ya? Jadi ini per seribuan, per seratusan, per sepuluhan, satuan, dan puluhan. Begitu. Sekarang yang B, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Untuk mengubah pecahan biasa ke desimal ada dua cara. Caranya Denggu mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 ya, dan seterusnya. Cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Untuk cara pertama menurut Bapak itu kurang efektif ya. Untuk cara pertama itu kurang efektif. Bapak lebih suka cara yang kedua, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut. Untuk cara pertama Bapak jelaskan singkat. Jadi kita ubah dia penyebut yang di bawah ini jadi dengan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Contohnya nih penyebutnya akan diubah ke per 100. Jadi yang bawah dikalikan 25 karena dia bawahnya 2 kali 25, atasnya kalikan 25, hasilnya 1 kali 25, 25, 4 kali 25 hasilnya 100, 25 per 100. Baru kita ubah ke bilangan desimal ya. Ya desimalnya jadi 0 nih, kalau nggak bisa dibagi jadi 0,25 gitu. Lalu untuk pembagian, tapi ini pembagian nih, saya lebih suka seperti ini. 1/4 ke desimal, berarti 1 dibagi 4. Kalau angka 1 dibagi 4 itu kan tidak bisa ya. Tidak bisa, yang mendekati kan 0 ya. Jadi mendekati 0 berarti ini tulis 0, di bagian atas dikasih 0, karena yang mendekati itu kan 0. 0, terus angka di sini nih, di belakang angka 1 sini kita tambahkan 0. Jadi dia 10. Ya, kalau atasnya udah kita tulis 0, yang belakang angka 1 kita tambahkan 0. Jadi dia angkanya 10. Tadi udah 0, sekarang jadi angka 10. 10 bagi 4, berarti yang mendekati itu 8. Karena 4 kali 2 itu 8. 8 bagi 4 hasilnya 2. Tulis di belakang komanya. Kita kurangi, 10 kurangi 8, 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, udah nggak ada angka, tambahkan 0 lagi. Ya, jadi setiap nggak ada angka untuk desimal tambahkan 0 di belakangnya. 20 bagi 4 itu pas, yang mendekati itu 5 ya, berarti hasilnya 5. 5 kali 4 itu 20. Kita kurangi, 20 kurangi 20, 0. Habis ya, berarti pembagiannya sudah tidak bersisa. Hasilnya 0,25. Jadi 1/4 itu setara dengan desimal 0,25. Begitu. Ini hasilnya ya. Lalu kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Ya, tadi pecahan biasa ke desimal, sekarang pecahan campuran ke desimal. Caranya juga ada dua. Yang pertama jelas karena dia pecahan campuran, kita ubah dengan pecahan biasa dulu, baru kita berubah menjadi desimal. Untuk yang kedua langsung melihat di bagian pecahannya kita ubah ke bentuk desimal. Contohnya untuk cara yang pertama, ubahlah 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Jadi ini pecahan campurannya 1/4 akan diubah ke bentuk desimal. Pertama kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita gunakan rumus tadi, C kali A ditambah B, 4 kali 1 itu 4, ditambah 1, 5. Berarti 5/4. Nih, lihat nih, hasilnya 5/4. Kita bagi, kita gunakan rumus pembaginya. 5 dibagi, maaf ini pakai cara yang pertama, berarti dia dikalikan dengan suatu bilangan yang mana penyebutnya itu harus 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Kalau ini dia ingin merubah penyebutnya jadi 100, berarti ini dikalikan 25, hasilnya 125 per 100. 125 dibagi 100 itu 1,25. Dengan menggunakan tadi ya, kalau dia pembagiannya sisa, kita tambahkan 0, terus atasnya dikasih koma. Jadi kan dia ada sisa nih, kita tambahkan koma, kemudian sisanya ditambahkan 0. Jadi 1/4 itu 1,25. Tapi Bapak kurang suka cara seperti ini. Maaf ya nak, ini ya. Kurang seperti ini. Ini kalau cara seperti ini kan kita tadi menurut saya kurang efektif ya. Kita harusnya menggunakan cara yang membagi pembilang dan menyebut. Jadi setelah kita jumlahkan tadi, kita ubah ke bentuk pecahan biasa, kan pecahan biasanya 5/4. Kita gunakan cara yang seperti ini ya. Ya, kita sama, pertama kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Jadi tadi kan 5/4 ya, 5/4. 5/4 kita bagi dengan menggunakan pembagian bersisa, hasilnya sama nanti 1,225. Untuk cara yang kedua, ini bilangan cacah dan bilangan pecahnya dipisah. Jadi ini kan ada 1/4, satunya dipisah, kemudian 1/4-nya kita ubah ke desimal. Jadi kalau 1/4, tadi kan perhitungnya di sini 0,25. Berarti kan tinggal tambahkan angka 1 ditambah 0,25. Berarti depannya nih 1,25. Begitu. Jadi yang cara mudahnya kita ubah ke pecahan biasa, lalu kita gunakan teknik pembagian sisa yang kemarin sudah kalian pelajari, digabungkan dengan teknik ini nih, pembagian yang ini. Pembagian kalau misalnya dia udah nggak ada angka lagi, kita tambahkan 0, kemudian atasnya dikasih koma. Begitu ya nak ya. Sekarang untuk materi selanjutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Sekarang kebalikannya dari desimal ke pecahan biasa atau desimal. Contoh, ini lebih mudah. Ubahlah bentuk desimal 0,46 ke bentuk pecahan biasa. Ini kan angka desimal nih, 0,46. Kita akan ubah ke pecahan biasa ya. Caranya kita hitung, mundurkan komanya. Ini ke angka yang bukan selain 0. Angka bukan 0 atau selain 0. 1, 2. Berarti kan dia mundur 2 kali. Ini angkanya menjadi 46. 46 per 100 ya, dihitung banyaknya angka di belakang koma. Jadi 46 per 100. Ini udah berubah menjadi pecahan biasa. Biar dia lebih sederhana, kita bagi. Ini kan masih bisa dibagi nih, 46 per 100 kan sudah pecahan biasa. Ya, kalau diminta lebih sederhana lagi, kita bagi 2 sama bagi 2. Berarti hasilnya 23 per 50. Ini pecahan paling sederhana. Kalau ini udah pecahan biasa. Contoh lain, ubahlah 1,375 menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran, berarti kita hitung banyaknya angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti kita mundurkan komanya ke belakang, berarti 3 kali tadi ya. Berarti berubah menjadi angka 1375 per 10. Karena tadi kan nolnya, tadi kan mundur 3 kali, berarti nolnya ada 3, 1, 2, 3. Ya, kita sederhanakan berubah menjadi 11/8 begitu. Kalau mengubah ke pecahan campurannya, tinggal kita gunakan teknik pembagian sisa. 11 bagi 8 ada sisanya 3, berarti 1/3/8. Begitu ya nanya. Ini ada catatan sedikit di buku. Perhatikan banyaknya angka yang ada di belakang koma. Jika ada 1 angka di belakang koma, berarti pecahannya per 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, pecahannya per 100. Jika 3 angka, dia per 1000. Nolnya ada 3, dan seterusnya ya nak ya. Itu mengubah desimal ke pecahan biasa atau campuran. Sekarang untuk bentuk terakhir, yaitu persen ya. Betul, persen. Tanda persen adalah tanda persen nih seperti ini. Itu adalah lambang, lambang persen. Jadi lambang persen, angka 0 digaris ke 0 lagi gitu ya. Artinya per 100. Persen itu artinya per 100. Jadi dengan kata lain, misalnya ada contoh 20%, berarti sama dengan 20 per 100 di sini.
Perhatikan cara membacanya. 5%, ya ini dibaca 5%. 20% nih dibaca 20%. Gitu ya. Mengubah persen ke bentuk biasa atau campuran. Contohnya 20%. Berarti 20/100. Udah selesai. 20/100. Kalau minta bentuk paling sederhana, tinggal kita bagi. Sederhanakan. 20 dibagi 20. Ini biar cepat ya. 20 bagi 20 itu 1. 100 bagi 20 itu 5. Gitu. 150% artinya 150/100. Udah, ini sudah bentuk pecahan biasa. Kalau diminta paling sederhana, ya tinggal diubah. Ini bentuk pecahan paling sederhananya 3/2. Kemudian kita ubah ke pecahan campurannya 1/2. Yang B, mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen. Ya, pecahan biasa ke dalam persen. Contohnya 1/4 kalau kita ubah ke dalam bentuk persen berapa sih? Gitu ya. Kita kalikan angka itu dengan 100% karena angka maksimal persen itu adalah 100. 1/4 dikali 100%. 1 kali 100% itu 100 per 4. Bawahnya tetap per 4. 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Berarti 1/4 itu sama dengan 25%. Begitu ya. Yang ini hampir sama ya nak ya. Nggak usah Bapak jelaskan. Untuk yang C, perubahan persen dari sekumpulan benda. Ya, kita akan menyatakan persen dari sekumpulan benda. Caranya hampir sama dengan dikalikan 100%. Contoh 5% dari 40 siswa. Berarti berapa 5% dari 40 siswa? Ya, kan 5% itu artinya per 100. Dari 40 berarti dikali 40. 5/100 dikali 40. Ini dihitung 5 dikali 4. 40, ini 5 kali 40, ini 200. Pernya sama, bawahnya sama, yaitu per 100. 200 dibagi 100, nolnya coret 2, 1, 2, 1, 2, coret 2. 200 dibagi 100 hasilnya 2. Jadi 5% dari 40 siswa itu hasilnya 2. Demikian ya nak ya, materi tentang berbagai bentuk pecahan. Semoga paham dari pecahan biasa sampai ke bentuk persen. Terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum.